Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah muliakan. Ada makna yang lebih daripada itu, makna yang lebih hanya hawa nafsu. Di dalam ayat itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Artinya, apakah kalian tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan baginya? Nah, ini hadirin sekalian, kita ini kan sebagai makhluk. Allah itu Tuhan yang Maha Esa adalah sebagai pencipta kita, sebagai Al-Khaliq. Bagaimana kemudian digambarkan di dalam ayat tadi, hawa nafsu bisa menjadi Tuhan. Hawa nafsu bisa menjadi unsur yang sangat dominan. Sebagaimana dikatakan oleh almarhum yang bernama Dr. Imaduddin Abdurrahim di dalam sebuah buku yang sangat monumental, judulnya adalah Kuliah Tauhid. Beliau menerangkan apa yang disebut dengan Tuhan. Tuhan itu, kata beliau, adalah segala sesuatu yang mendominasi seseorang, mengatur seseorang, mengendalikan seseorang, sehingga orang itu turut, patuh, taat, tunduk kepada yang mengendalikannya itu. Itu Tuhan, segala sesuatu. Nah, tentu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kita merasakan apa yang selama ini berpengaruh kepada diri kita sehingga kita terpengaruh dengan sesuatu itu. Uangkah? Jabatankah? Mungkin istri atau suami di rumah? Atau anak-anakkah? Keluarga kita yang mempengaruhi hidup kita. Kita ingin berjalan di jalan Allah yang benar, tiba-tiba istri kita mengajak ke jalan yang melenceng, berarti kita ikuti istri itu. Kalau tidak kita ikuti, wah, seolah-olah ada ancaman. Kita takut, berarti kita sudah mempertuhankan yang disebut istri itu. Kita bisa mempertuhankan uang, mempertuhankan anak-anak kita ketika anak-anak kita mendominasi kita, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Nah, inilah tadi yang dimaksud dengan apa arti Tuhan menurut Bang Imad yang menjadi nama yang sangat terkenal saat itu. Ya, Bang Imad adalah dosen yang berkecimpung di Institut Teknologi Bandung saat itu, sangat terkenal sekali dengan bukunya Kuliah Tauhid. Nah, hadirin sekalian, ini bahayanya hawa nafsu kalau sudah menyaingi yaitu kekuasaan Tuhan. Karena itu hadirin sekalian, ketika hawa nafsu kita sangat dominan, kita malas ibadah karena hawa nafsu kita, bermalas-malasan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita sudah didominasi oleh hawa nafsu kita. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi saum ini menjadi sangat strategis, melatih diri kita, mental kita, jiwa kita untuk istiqomah
di jalan yang benar, terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kelalaian, terhindar dari kezoliman, ketidakadilan, yang itu adalah merupakan hawa nafsu yang saat ini mungkin menjadi fenomena di tengah masyarakat kita. Ketika semua itu terjadi, maka akan hancur semua tatanan yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin. Demikian Al-Quran menggambarkan tentang bahayanya hawa nafsu. Allah menyatakan, barang siapa jika sekiranya hawa nafsu itu diperturutkan, diikuti, ya, mengalahkan kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah, maka akan hancur tatanan yang ada di bumi dan di langit, bahkan di antara keduanya, bumi dan langit. Kita khawatir adanya musibah COVID-19 ini adalah karena hawa nafsu kita yang sangat dominan. Sehingga yang terjadi adalah seperti ini. Tatanan dunia lumpuh, ya, ekonomi lumpuh, pendidikan lumpuh, politik lumpuh, kehidupan masyarakat lumpuh, bisnis lumpuh. Ini kenapa? Kehancuran. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi mari kita gunakan semaksimal mungkin momentum Ramadan ini untuk membaikkan hawa nafsu kita ini, yaitu apa? Kembali kepada fitrahnya, taat kepada Allah. Rasulullah menyatakan bahwa hawa nafsu yang tidak didasarkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ciri orang yang tidak beriman. Rasul menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim sebagai hadis arba'in. Di dalam hadis itu Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'ta bihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya turut mengikuti apa yang aku bawa. Dalam hal ini Rasulullah membawa Al-Quran, membawa dinul Islam sebagai agama terakhir, sebagai kebenaran yang terakhir. Maka inilah jalan yang harus kita ikuti dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, melaksanakan ibadah saum dengan maksimal, amaliyah-amaliyahnya, sodakohnya, tarawihnya, tadarusnya, kajian-kajian lainnya. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada gilirannya ketika nanti Ramadan berakhir, kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berdoa, karena insya Allah di bulan Ramadan itu adalah saatul ijabah. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Bahkan di bulan Ramadan ini pula Allah hilangkan atas kuasanya, atas izinnya, biiznillah. Apa yang dikehendaki Allah, kalau itu terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun. Bismillah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, maghfirah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadah saum 1441 Hijriah ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.